Utsman dalam proses menjadi khalifah melalui tahap yang cukup panjang. Utsman dipilih atas kesepakatan Dewan Syura yang dibentuk oleh Umar. Hal ini dikarenakan tidak ada yang lebih diunggulkan antara sahabat yang lain. Pada awalnya, Umar akan melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, yakni dengan menunjukkan salah satu sahabat untuk menjadi penggantinya. Namun, sahabat tersebut terlebih dahulu wafat sebelum menjadi khalifah. Seperti yang dituturkan oleh Ammar bin Maimun, bahwa ketika umat terjangkit wabah penyakit, Umar ditanya, "Ya Amirul Mukminin, adakah kau memilih penggantimu? Siapakah itu?" Kalau saja Abu Hurairah masih hidup, maka dia akan menunjukkan kekhalifahannya. Ketika Allah mempertanyakan, maka aku akan mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya dia adalah orang yang paling terpercaya di antara umatku." Jika masih tidak ada Salim budak dari Abu Hurairah, maka aku akan memilihnya. Apabila Tuhan menanyakan hal itu, maka aku telah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Salim adalah orang yang paling cinta kepada Allah." Ketika Umar sakit keras karena tertikam oleh budak Persia, beliau membentuk tim Formatu yang terdiri dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Tal'ab bin Abdillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar merasa berat untuk memilih salah seorang di antara mereka. Aku tidak sanggup untuk bertanggung jawab tentang perkara ini, baik ketika aku masih hidup maupun setelah aku mati. Jika Allah menghendaki kembali terhadap kalian, Dia akan membuat kalian bersepakat untuk menunjukkan seseorang yang terbaik di antara kalian, sebagaimana telah membuat kalian sepakat atas penunjukan orang yang terbaik setelah Nabi Ibrahim, Nabi kalian. Di antara yang menunjukkan kesempurnaan kewaraan beliau tidak memasukkan dalam anggota majelis syura tersebut Sa'id bin Zaid bin Amr bin Naufal karena dia adalah anak paman beliau. Beliau khawatir dia akan diangkat karena posisinya sebagai anak paman beliau. Dan dia adalah salah seorang yang diberitakan masuk surga. Bahkan pada riwayat Al-Madani dari para syekhnya bahwa dia atau Sa'id bin Zaid mendapat pengecualian di antara mereka. Tugas tim formatur memilih salah seorang di antara mereka sebagai penggantinya, yang diketuai oleh Abdurrahman bin Auf. Setelah menunjuk mereka, Umar memaparkan aturan main pemilihan tersebut. Bila 5 atau 4 orang bersepakat memilih 1 orang dan 1 atau 2 orang tersebut membangkang, maka bunuhlah mereka yang membangkang. Jika suara berimbang 3 berbanding 3, maka keputusan diserahkan kepada Abdullah bin Umar. Tapi kalau tidak disepakati, maka yang menjadi khalifah adalah pilihan yang dipilih oleh Abdurrahman. Tapi jika masih juga tidak disetujui, maka penggal saja mereka yang membangkang. Umar bin Khattab mengambil tindakan ini sebagaimana yang telah dilakukan para pendahulunya, yakni Abu Bakar dan Rasulullah, namun dengan cara yang berbeda. Dari ke-6 tokoh tersebut, semuanya adalah kaum muhajirin dan tidak ada satupun dari kaum ansor. Hal ini didasarkan bahwa ke-6 sahabat tersebut adalah sahabat terbaik dari sahabat lainnya. Keputusan ini diterima secara lapang dada oleh kaum ansor dan kaum Arab yang lainnya. Kepercayaan mereka terhadap Umar membuat mereka tetap patuh dan taat atas apapun keputusan yang Umar lakukan sampai menjelang dan pergantian khalifah selanjutnya. Zuhri memutuskan bahwa setelah Umar bin Khattab wafat, para ahli syura berkumpul. "Jika kalian bersedia, maka akan kupilihkan di antara kalian golongan kalian, maka akan kupasrahkan kepadanya." Aku tidak menemukan seperti Abdurrahman demi Allah. Tidak ada satupun golongan dari kaum Muhajirin dan Ansor. Mereka bermusyawarah membicarakan tentang urusan ini hingga akhirnya hanya tertiga kandidat. Zubair menyerahkan jabatan khalifah tersebut kepada bin Ali. Kau sebagai pengawalnya, sungguh akan diangkat sebagai khalifah salah orang yang terbaik di antara 2 orang sisa. Sungguh
aku melepaskan hakku untuk salah seorang di antara kalian berdua yang terlepas diri dari perkara ini. Allah sebagai saksinya. Sungguh akan dipilih di antara kalian berdua orang yang paling baik untuk menjadi khalifah. Ucapan ini membuat Ali dan Utsman terdiam. Kemudian Abdurrahman melanjutkannya. Kemudian masing-masing mereka memberikan khutbahnya yang menyebutkan tentang keistimewaannya dan berjanji jika mendapat jabatan tersebut tidak akan menyimpang, dan jika ternyata tidak, maka dia akan mendengar dan mentaati orang yang diangkat. Mereka berdua menjawab, ya. Lantas mereka bertobat. Abdurrahman berusaha selama 3 hari 3 malam tidak tidur dan hanya melakukan sholat, doa, dan istikharah, serta bertanya-tanya kepada mereka yang mempunyai pendapat tentang dua kandidat ini, dan tidak dijumpai seorang pun yang tidak condong kepada Utsman. Ketika tiba pagi hari yang keempat setelah wafatnya Umar bin Khattab, Abdurrahman mendatangi rumah kemenakannya. Apakah engkau tidur, Ali Miswar? Sungguh aku sangat sedikit tidur 3 hari ini. Pergilah ke tempat Utsman dan Ali. Tolong panggilkan mereka kemari. Siapa yang pertama harus kupanggil? Terserah padamu. Maka Al-Miswar pergi menemui Ali dan berkata, Pamanku tadi memanggilmu. Apakah dia juga memanggil yang lain selain aku? Benar. Siapa? Sepanggil apa? Siapa yang ada panggil pertama kali selain aku? Dia tidak menyuruhku untuk memilih, tetapi katanya dia telah padamu siapa yang kau panggil terlebih dahulu, dan akhirnya aku mendatangimu. Maka Ali pun pergi keluar bersama Al-Miswar. Tak kala Ali dan Al-Miswar melintasi rumah Utsman bin Affan, Ali duduk dan Al-Miswar masuk ke dalam rumah. Al-Miswar melihat Utsman bin Affan sedang melaksanakan sholat witir. kemudian mereka kembali ke rumah Abdurrahman bin Auf, dan paman dari Al-Miswar ini sedang melaksanakan sholat. Ketika selesai mengerjakan sholat, beliau mendatangi Ali dan Utsman. Wahai Ali, Utsman, kemarilah. Sesungguhnya aku telah bertanya kepada masyarakat tentang kalian berdua, dan tidak ada yang mengistimewakan salah seorang di antara kalian. Kemudian beliau mengambil perjanjian dari mereka berdua, jika menempati jabatan tersebut harus bersikap adil, dan jika tidak maka dia harus mendengar dan menaati. Lantas Abdurrahman membawa mereka ke masjid. Waktu itu Abdurrahman memakai serban yang dipakaikan Rasulullah SAW sambil membawa pedang. Beliau mengutus ke tengah-tengah masyarakat Muhajirin dan Ansar, lalu diserukan untuk sholat berjamaah. Maka masjid menjadi penuh dengan orang-orang saling berdesakan, sehingga tidak ada tempat bagi Utsman untuk duduk kecuali di tempat paling belakang. Beliau adalah seorang pemalu. Kemudian Abdurrahman bin Auf naik ke atas mimbar Rasulullah SAW dan berdiri sangat lama sambil berdoa dengan doa yang sangat panjang dan tidak terdengar oleh orang banyak, lalu berkata, Wahai sekalian manusia, aku telah menanyakan kepada kalian keinginan kalian, baik secara pribadi maupun di depan umum. Tidak ada di antara kalian seorang pun yang mencontohkan memilih salah satu di antara Ali dan Utsman. Wahai Ali, kemarilah. Maka bangkitlah Ali dan berdiri di bawah mimbar, kemudian Abdurrahman memegang tangannya. Ya Ali, seperti yang kita ketahui, engkau ada hubungan kerabatan dengan Rasulullah SAW. Dan sebagaimana kita ketahui juga, engkau terlebih dahulu masuk Islam. Apabila engkau akabaid, maka laksanakanlah tugasmu dengan adil. Dan apabila Utsman yang akan kupilih, maka patuhilah dan taat. Wahai Ali, apakah engkau mau dibaiat untuk menjalankan sunnah Nabi dan taat kepada Allah beserta Khalifah Umar dan Abu Bakar terdahulu? Tidak, akan tetapi akan dijalankan sesuai dengan kemampuan. Kemudian Abdurrahman bin Auf menyampaikan hal yang sama kepada 5 sahabat lainnya. Setelah itu dia berkata kepada Utsman, Utsman, aku membaikmu atas sunnah Allah dan Rasulnya dan Khalifah 2 terdahulu.
Baiklah. Abdurrahman langsung membaiknya. Saat itu juga diikuti oleh para sahabat dan kaum muslim. Orang kedua yang membaik Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian, kaum muslimin bersepakat menerima Utsman sebagai khalifah setelah Umar bin Khattab. Aku berjanji kepada Umar bahwa kaum muslimin tidak salah memilih Utsman. Lantas Abdurrahman menengadahkan kepalanya ke atap masjid sambil memegang tangan Utsman dan berkata, Ya Allah, dengarkanlah, ya Allah, saksikanlah, ya Allah, dengarkanlah, ya Allah, saksikanlah, ya Allah, dengarkanlah, ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, telah ku pindahkan beban di pundakku kepada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dibait pada tanggal 3 Muharram tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi pada usia 70 tahun.